Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk dua koin DeFi atau dua token DeFi dari Codex. Ini di request oleh Liu Mauxing, ya itulah. Liu minta dibahas untuk Zodex, dan juga Purnama minta dibahas untuk Yield Protocol. Kita akan bahas dulu dari Zodex ya. Zodex hari ini diperdagangkan di kisaran harga 2,4 rupiah, sangat-sangat murah dan micin teman-teman. Jadi ini adalah sebuah proyek berbasiskan dengan DeFi, di mana dia menyelenggarakan project NFT, kemudian ada platform di apps, GameFi, AI integration, exchange, sama launchpad teman-teman. Jadi lumayan banyak fitur yang ditawarkan oleh project Zodex ini. Zodex sendiri bisa diperdagangkan di kisaran PancakeSwap, bisa di PancakeSwap, di Maxi, Bitmart. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya, dia ada 10 billion atau 10 miliar. Sementara yang beredar di sini sayang sekali tidak terdeteksi. Jadi kita nggak tahu pasti nih berapa koin yang beredar di market untuk saat ini. Buat teman-teman yang mau tahu projectnya, bisa langsung kunjungi www.zo apa ya garis strip dex.com. Teman-teman, di sini kita bisa menemukan websitenya ini, Empowering DeFi Protocol. Yang mau coba buat melakukan earn, bisa klik menu earn. Di sini kita bisa banget untuk pakai projectnya teman-teman. Jadi intinya di sini ada dua metode buat dapetin rewardnya. Yang pertama itu teman-teman bisa melakukan pembelian Zodex, kemudian kalian staking ya. Yang kedua, teman-teman bisa dapat dari referral. Referral ini semacam mengundang teman-teman. Nanti dapat ataupun dikalkulasikan untuk cuan kalian untuk setiap orang yang kalian ajak. Jadi kayak MLM gitu. Oke, kemudian ini ada komunitasnya nih. Buat informasi lebih lanjut, teman-teman wajibnya sih untuk join di komunitasnya. Ya, jadi simpel sekali project ini. Biasa dia ada fitur exchange di mana teman-teman bisa melakukan perdagangan seperti layaknya di crypto exchange yang kalian pakai ya. Tapi ini sifatnya decentralized exchange. Bagusnya adalah pertama fee-nya cenderung murah, teman-teman. Tapi ya resikonya adalah hacking. Hati-hati ya, meskipun DeFi atau decentralized, ternyata hacking itu banyak sekali menyerang. Contohnya kemarin Curve Finance itu kena serangan hacker dan lumayan dana yang kehilangan juga, teman-teman. Jadi wajib untuk berhati-hati. Mereka juga menawarkan trading crypto dengan leverage sampai 50 kali. Jadi mirip seperti perdagangan futures. Kemudian ada fitur bridge juga. Ini fungsinya buat teman-teman yang mau melakukan transaksi lintas blockchain, teman-teman. Dari Ethereum ke BNB, it's okay. Ethereum ke yang lain juga oke, teman-teman. Di sini ada fitur stakingnya juga, di mana project DeFi biasanya memang menyediakan fitur penyimpanan, penyimpanan aset ya. Caranya gimana? Teman-teman harus mengkoneksikan wallet kalian dulu. Ada dua pilihan, Web3 wallet atau ini kayaknya Trust wallet bisa deh, teman-teman. Jadi harus dikoneksikan dulu, baru teman-teman bisa untuk melakukan staking. Jadi itu projectnya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat simple. Kalau dari Twitter, ini ada fokus yang mereka bikin kayak tweet gitu ya teman-teman. Mereka fokusnya apa sih? Kami sangat percaya pada potensi cryptocurrency sebagai teknologi terdesentralisasi, berkinerja tinggi dan efisien. Fokus kami terletak pada mendorong keseimbangan inovasi dan juga peluang yang adil untuk semua. Kami bertujuan untuk menyediakan akses ke layanan keuangan global modern dan mendesentralisasi dan juga menghilangkan hambatan yang diberlakukan pada lembaga keuangan tradisional. Kami berusaha untuk mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam kehidupan sehari-hari dengan menciptakan ekosistem yang anonim. Jadi itu kurang lebih teman-teman. Dari Twitter sendiri, menurut saya ya engagementnya lumayan, tapi nggak banyak-banyak amat ya, teman-teman. Nggak terlalu banyak lah, teman-teman. Itu, mari kita cek dia untuk pergerakan harganya. Zodex tadi bisa diperdagangkan di sedikit exchange aja. Ini kita pakai chart dari Maxi. Kebetulan dia listing di bulan Mei, 29 Mei sampai sekarang harganya turun terus, teman-teman. Oh, padahal Bitcoin hari ini dapat momentum naik loh, teman-teman. Tapi Zodex ternyata di perdagangan kemarin
itu nggak terlalu merespon ya. Jadi mungkin dia bergeraknya beda dari Bitcoin. Yang bisa teman-teman perhatikan, volume perdagangan. Di time frame daily kelihatan jelas volume perdagangannya tiba-tiba ini kan naik nih teman-teman. Bentar. Nah, ini kan naik nih, naik. Di sini tiba-tiba kayak ceng gitu teman-teman, hilang gitu tuh. Volume perdagangannya hilang, teman-teman. Disertai sama jumlah retail yang mulai kelihatan masuk. Ya, retail spekulan membuat pergerakannya cenderung volatile. Kalau dari secara teknikal, menurut saya sih project dari Zodex ini tidak terlalu menarik untuk saat ini. Ya, pertama karena dia seperti tidak terpengaruh sama Bitcoin. Bitcoinnya kemarin momentum naik, Zodex nggak gerak, teman-teman. Tapi di perdagangan hari ini dia udah naik 8%. Jadi ya lumayan. Jadi intinya adalah ini koin yang teman-teman wajib untuk analisa sendiri kalau teman-teman mau masuk karena dia nggak ngikutin pergerakan dari Bitcoin. Kedua, pasarnya dia masih terbilang sangat kecil. Otomatis volatilitasnya bisa sangat-sangat tinggi. Kalau teman-teman masuk koin seperti ini, peluang kalian buat cuan itu lumayan gede persentasenya, tapi resikonya pun juga cukup besar. Jadi harus teman-teman timbang-timbang kalau mau masuk. Ketiga, kalau menurut saya project DeFi atau DEX atau yang berhubungan sama keuangan terdesentralisasi itu adalah project yang rawan kena hack, teman-teman. Jadi kalau kalian masuk, sentimennya bisa sangat-sangat negatif, banyak ada sentimen negatif dan peluang koinnya bermasalah. Jadi bagi saya itu wajib buat hati-hati kalau mau masuk, diversifikasi aja. Oke, gitu aja buat Zodex. Sekarang kita akan bahas untuk yield protocol, teman-teman. Jadi yield protocol hari ini diperdagangkan di kisaran 21 rupiah. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya hari ini nggak terlalu bergairah ya, minus 24%, 2,45%, teman-teman. Nah, untuk yield protokol sendiri bisa diperdagangkan di kisaran 21 rupiah ya di Gate.io sama La Token. Hanya ada dua exchange yang bisa memperdagangkan project ini. Jadi sama seperti Zodex tadi, ini adalah project berbasiskan dengan Ethereum DeFi ecosystem. Di dalamnya kita bisa ya melakukan perdagangan, teman-teman. Ini website resminya yieldprotocol.org. Kalau teman-teman mau untuk melakukan atau menggunakan projectnya bisa langsung klik. Oh, oke. Guys, ini websitenya udah bermasalah guys. Protokol harusnya sih kita bisa melakukan staking ya di sini at least. Jadi dia udah kompatibel katanya sama Ethereum, Binance Smart Chain, dan juga Polygon. Tapi ketika aku akses, itu nggak bisa. Mungkin kita pakai VPN ya. Ini kita aktifkan VPN-nya. Nah, ini kita udah aktifkan VPN, teman-teman. Apakah bisa diakses? Nggak bisa diakses juga. Kemudian kita coba klik yang develop. Oh, ini buat teman-teman yang mau melakukan developing di apps di project dari DeFi Yield Protocol ini. Nah, karena nggak bisa diakses, kita coba untuk lihat ekosistemnya di Twitter. Di Twitter sendiri, ternyata dia diikuti oleh Gate.io. Pengikutnya sedikit, 9.759 pengikut ya, teman-teman. Mereka katanya join udah di 2021. Untuk postingan terakhirnya hanya berhenti di bulan Juni 2022. Setelah itu tidak ada tweet yang terbaru. Guys, hari ini per video yang dibuat itu sudah tahun 2023. Jadi koin ini sudah lama redup, sudah lama tidur pulas ya, nggak gerak sejak tahun lalu. Jadi kalau teman-teman masih ada yang pakai projectnya, saya rasa sih udah nggak bisa dipakai ya, karena dari kita akses tadi udah nggak bisa juga teman-teman. Kayaknya developernya udah nggak bekerja lagi. Gimana untuk pergerakan harga? Project ini kalau kita lihat dari tahun lalu juga pergerakannya udah turun terus ya, turun terus merosot. Di samping karena memang bear market, kebetulan juga developernya udah nggak bekerja lagi di project ini. Jadi bisa dibilang dari sosial media mereka ditinggalkan, dari projectnya juga nggak bisa diakses. Jadi untuk melakukan staking dan lain sebagainya tentu saja tidak bisa. Secara teknikal, saya akan melihat koin ini akan terus dalam posisi downtrend karena seiring berjalannya waktu, orang-orang juga akan semakin pintar. Mereka nggak akan invest di proyek-proyek yang udah mati, yang nggak jalan lagi proyeknya, teman-teman. Ada banyak proyek-proyek di crypto exchange manapun ya, itu banyak yang mati, teman-teman.
Jadi kalau teman-teman berada di yield protokol, saya ingatkan aja ini project mati, tidak ada developer. Kenapa harganya masih? Ya karena memang ada supply and demand, ada permintaan dan penawaran. Begitu juga karena exchange-nya masih membiarkan project ini listing di sana. Dan teman-teman harus berhati-hati kalau teman-teman hold koinnya karena resiko di listing untuk koin-koin seperti ini itu cukup terbuka juga. Secara teknikal dia berada dalam all time low. Otomatis ya itu teman-teman dia akan berpeluang untuk kembali turun mencari all time low yang baru. Hanya teman-teman harus hati-hati kalau berada di project ini. Jadi paling buat yield protokol gitu aja teman-teman. Sekarang harganya ada di kisaran 0,013, bukan posisi yang aman dan masih akan berpeluang untuk turun seiring dengan sentimen negatif dari market Bitcoin untuk kedepannya. Ini Bitcoin ancang-ancang mau koreksi dulu. Jadi paling gitu aja buat pembahasan kali ini untuk dua koin atau token DeFi ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join, yang mau dapat informasi terupdate ya di dunia kripto. Boleh langsung join. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.